Perkenalkan, kami dari kelompok yang akan membahas tentang memori. Nah, perkenalkan saya Distia Wahyudi. Saya akan menjelaskan singkat mengenai memori dan beberapa penelitian tentang memori. Oke, memori. Memori sebenarnya ada sangat penting bagi kehidupan manusia. Anda tidak bisa mengingat banyak hal apabila tidak memiliki kemampuan untuk kemampuan memori. Nah, Anda tidak akan bisa mengingat di mana letak handphone Anda juga tidak akan bisa mengingat bagaimana Anda bisa pulang dari suatu tempat atau mengingat sebuah tempat, lalu dan banyak hal. Sebenarnya memori itu tidak hanya meliputi untuk mengingat saja. Memori sebenarnya adalah kemampuan juga memiliki kemampuan untuk memproses informasi apapun informasinya, dan hal itu sebenarnya tidaklah sesimpel yang seperti itu. Ini sangatlah kompleks memori itu. Jadi memori sebenarnya hal-hal yang sangat berkaitan dengan informasi. Bahkan kalau seseorang tidak memiliki memori atau tidak memiliki kemampuan memori, dia bisa dia bahkan orang tersebut bahkan bisa saja tidak mengenali dirinya sendiri, tidak akan bisa mengenali orang lain, bahkan dia bisa saja tidak memiliki emosi dan untuk rasa bersalah untuk melakukan sebuah hal, gitu kan. Nah, sangatlah kompleks dan sangatlah penting memori itu. Oke, uh, seorang James McCock. James McCock adalah seorang neurobiologis dari Amerika dan juga seorang penulis. Dia berkata bahwa if you lose the ability to recall your old memories, then you have no life. Jadi, apabila seorang kehilangan kemampuan untuk merecall atau kehilangan kemampuan untuk mengingat kembali memorinya pada masa lampau, maka dia tidak memiliki kehidupan. Itu yang dikatakan oleh James McCock. Lalu banyak sekali penelitian-penelitian yang dilakukan, dan penelitian ini sudah ada sejak abad 19. Bahkan filsuf pada masa sejarah Yunani seperti Plato telah mengenalnya. Oke, maka dari itu memori ini sangat penting, sangat krusial bagi kehidupan manusia. Makanya dari itu sangatlah banyak sekali penelitian-penelitiannya. Oke, beranjak dari penelitian-penelitian yang tentang mengingat sederhana dan memori-memori sederhana lainnya, informasi sederhana, kita akan membahas tentang memori yang satu ini, yaitu adalah tentang déjà vu. Oke, pada tahun 2012, Cleary dari Colorado bersama teman-temannya, Colorado State University di USA, itu melakukan penelitian tentang déjà vu. Apa itu déjà vu? Déjà vu itu seperti kita waktu di sebuah tempat, di suatu tempat yang baru, kita merasa pernah ke sana sebelumnya, atau merasa pernah di situ pada waktu lampau, padahal hal itu belum pernah dilakukan, atau dia baru saja di tempat itu dan masih lingkungan yang baru begitu. Tapi dia merasa bahwa dia pernah ke situ sebelumnya. Nah, Cleary pada 2012 itu bersama rekan-rekannya melakukan penelitian tentang hal itu. Bagaimana hal itu bisa terjadi begitu kan? Nah, pada penelitiannya dia melakukan sebuah eksperimen, yaitu pada mahasiswa Colorado State University. Dia melakukan eksperimen yaitu dengan membuat sebuah digital virtual experience
yang membuktikan bahwa deja vu ini sebenarnya benar-benar terjadi karena sebab tertentu gitu kan. Nah, dia melakukan penelitian, melakukan eksperimen dengan memberikan partisipan pengalaman yang visual terhadap sebuah tempat gitu kan. Dia seperti ini, dia melakukan penelitian dengan memberikan VR pada virtual reality, kacamata yang uh, yang membuat seseorang bisa masuk dalam visual yang memiliki pengalaman visual gitu kan. Dia bisa melihat sebuah tempat yang dia bisa berinteraksi di dalamnya dan memiliki pengalaman di dalamnya gitu kan. Padahal itu hanya visual gitu. Lalu saat penelitian ini dia membuat sebuah tempat yang sebenarnya itu mirip-mirip gitu. Mirip-mirip seperti contohnya adalah bedroom atau kamar tidur yang disetting mirip seperti ini. Nah, ini adalah setting yang dia alami, yang di dalam virtualnya. Di dalam virtualnya bowling alley, junkyard, nah sampel-sampel screenshot tadi scene. Nah, dan itu dimiripkan oleh hal-hal yang mungkin sama gitu kan. Itu seperti dia yang pertama adalah seperti tempat rak buku seperti ini kan, tempat keluarga ya. Lalu rak buku gitu kan, toko pertokoan. Lalu yang kedua ada tempat entrance atau pintu masuk dari sebuah kampus gitu, atau kereta api. Lalu ada tempat yang garden atau taman gitu. Nah, penelitiannya seperti itu. Dia melakukan pengalaman di visual di seperti ini, di bedroom, bowling alley, junkyard, seperti itu kan. Lalu dia melakukan penelitian, diberikan foto-foto yang mirip dengan seperti itu. Dan mereka merasa dia berikan seperti ini, dan saat diberikan kuesioner, apakah dia merasakan deja vu atau apakah dia merasa pernah di dalamnya sebelumnya, atau apakah dia pernah kesini sebelumnya merasakan seperti itu. Dan ini ada sebuah dia merasakan ini hal yang baru atau ini yang lama gitu kan. Lalu banyak dari mereka merasa bahwa itu adalah dia pernah kesini sebelumnya gitu. Padahal hal itu adalah sangatlah baru gitu kan. Pada eksperimen pertama, dia menunjukkan bahwa similar recognized as new. Jadi sebuah foto yang similar tadi, dia merepresentasikan bahwa dia merasa deja vu gitu kan. Merasa deja vu, dia merasa pernah ke situ sebelumnya. Dia pernah merasakan ini sebelumnya. Gitu. Lalu eksperimen 2 juga mengatakan seperti itu. Dia probability deja vu-nya sangat tinggi gitu kan. Dia merasakan bahwa dia memang pernah merasakan itu gitu. Nah, itulah memori. Jadi bagaimana sebuah memori itu bekerja, yaitu adalah seperti ini. Biasanya deja vu muncul sebagai bentuk resolusi konflik pada memori ketika kita melihat sebuah tempat baru yang memiliki pola atau pattern spasial dengan sebuah tempat yang sudah pernah terekam dalam otak kita. Jadi seperti tadi, kayak seperti bedroom, lalu dan disimilarkan dengan disamakan dengan sebuah tempat yang memang menyerupai hal tersebut. Dan alley seperti itu. Ini emang mungkin ini adalah baru bagi mereka. Namun hal ini sama seperti adalah lingkungan atau yang ini configuratory similar novel scenes. Dan itu adalah hal baru. Dia pernah melakukan hal itu sebelum, dia pernah melihat hal itu sebelumnya. Nah, begitu. Oke, lalu bagaimana sistem memori manusia bekerja? Oke, encoding. Sebenarnya simpelnya sebenarnya ada 3. Ada proses encoding, storage, atau retrieval, dan juga retrieval. Encoding adalah mengingat peristiwa, memasukkan informasi dalam otak. Bagaimana dia mendapatkan informasi, lalu ya adanya proses encoding. Lalu ada storage, menahan atau menyimpan informasi, membuat kita bisa mengingat informasi atau dia diulang-ulang atau seperti itu.
atau ada retrieval dan juga retrieval, mengeluarkan informasi tersebut kembali saat kita menginginkan mengingat-ingat sebuah informasi yang ada di dalam otak kita akan proses ini dinamakan dengan retrieval. Lalu Richard Atkinson dan Richard Shevlin pada tahun 1968 membuat information process model. Sebenarnya banyak sekali teori-teori yang mengatakan bahwa banyak sekali teori-teori tentang information process model, dan ini adalah teori yang menurut kelompok kami sangat mudah untuk dipahami dan sangat umum gitu kan, dan sangat sangat simpel dan sangat menjelaskan keseluruhan gitu. Oke. Berasal dari incoming information atau informasi yang baru masuk, lalu direkam oleh sensory memory, dan apabila itu diteruskan ke dalam working memory atau short term memory. Working memory ini sama dengan short term memory ya. Jadi sensory memory, lalu apabila tidak diteruskan maka dia akan dilupakan atau forgotten. Lalu bahkan juga seperti itu, saat dikirim ke working memory atau short term memory, dia diolah di situ, dia melakukan storaging-nya dari sini, ada storage di sini. Apabila dia ada yang namanya proses rehearsal, itu ada pengulangan dan pelatihan. Apabila hal itu dilakukan terus-menerus, maka akan encoding. Nah, namun apabila tidak ada rehearsal, maka informasi yang dari sensory memory, working memory, apabila tidak ada rehearsal, dia akan diteruskan ke dalam forgotten atau dilupakan. Ini adalah short term memory ya. Lalu saat dia di rehearsal, maka akan jadilah encoding, lalu ke dalam long term memory. Nah, disinilah kita dapat menyimpan informasi masa lampau seperti event-event memori yang kita kenal masa lalu, teman-teman masa lampau kita, mengingat hal yang mungkin hal ini bersifat sangat penting begitu kan. Lalu apabila di working memory, mungkin hal ini seperti informasi yang baru kita dapat hari ini gitu. Informasi yang kita dapat hari ini mungkin seperti kita menemukan benda atau kita bertemu dengan seseorang gitu kan, itu masuk ke dalam working memory. Nah, sensory memory hal ini sangatlah mungkin ini lebih cepat lagi nih. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai encoding. Encoding atau memasukkan informasi. Encoding merupakan sebuah proses di mana persepsi dari informasi yang didapat diubah menjadi sifat memori organisme. Informasi atau stimuli masuk melalui salah satu atau kombinasi dari panca indera, yaitu secara visual melalui mata, pendengaran melalui telinga, bau melalui hidung, rasa melalui lidah, dan rabaan melalui kulit. Bila informasi atau stimuli tersebut tidak diperhatikan, maka akan langsung terlupakan. Namun, bila diperhatikan, maka informasi tersebut ditransfer ke sistem ingatan melalui impuls-impuls saraf. Proses encoding terjadi melalui dua, yaitu secara tidak sengaja atau automatic processing dan secara sengaja atau effortful processing. Automatic processing yaitu penyajian informasi yang bersifat insidental atau sewaktu-waktu yang tidak disadari. Seperti contohnya ruang. Pada saat kita belajar, kita sering memberikan sandi atau tanda di halaman tempat materi yang kita pelajari muncul. Di saat kita kesusahan mengingat kembali materi tersebut, kita dapat membayangkan lokasinya. Kemudian ada waktu. Saat menjalani hari, kita tanpa sadar mencatat urutan peristiwa yang terjadi pada hari itu.
jika suatu saat kita menjatuhkan HP atau dompet di salah satu tempat, kita akan dapat mengingat kembali urutan-urutan kejadian hari itu, mulai dari awal bangun pagi sampai pada detik di mana kita mengingatnya, dan kita dapat menyelidiki kembali langkah-langkah kita. Kemudian frekuensi. Kita dapat dengan mudah melacak berapa kali sesuatu terjadi, sehingga dapat dengan mudah menyadarinya. Seperti contohnya, jika kita memiliki orang yang kita suka di kampus, pada saat kita melihatnya, kita akan menghitung berapa kali kita bertemu dengannya. Misalnya, hari ini kita bertemu pada saat datang ke kampus, pada saat di kelas, kemudian pada saat di kantin, pada saat di kelas lagi, dan pada saat pulang. Dan kita secara tidak sadar kita bertemu 5 kali bersama orang tersebut. Kemudian informasi yang dipelajari dengan baik. Misalnya pada saat di jalan kita sering melihat truk-truk yang ada tulisan-tulisan di belakangnya. Nah, secara tidak sadar dan secara otomatis kita mengartikan kata-kata yang bermakna, terlebih jika kata-kata tersebut tertulis menggunakan bahasa yang lekat dengan kehidupan kita. Contohnya bahasa Indonesia atau bahasa daerah kita sendiri. Misalnya saja bahasa Jawa. Kemudian yang kedua ada effortful processing atau encoding yang dilakukan secara sengaja, yaitu penyandian atau pengkodean informasi yang membutuhkan perhatian dan usaha. Apabila individu memiliki niat untuk menyimpan informasi tersebut, individu akan menaruh fokus perhatiannya dalam menyerap informasi. Encoding yang dilakukan dengan usaha sering menghasilkan memori yang tahan lama dan mudah untuk di-recall atau diakses. Salah satu cara dari effortful processing adalah rehearsal, yaitu pengulangan informasi dengan tujuan mempertahankannya dalam kesadaran atau untuk menyandikannya untuk penyimpanan. Misalnya kita akan menghadapi UAS. Kita pasti akan mengulang materi-materi yang sudah diberikan oleh dosen dengan tujuan kita dapat mengingatnya dan pada saat UAS nanti kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mengutip dari Ebbinghaus mengatakan bahwa mereka yang belajar dengan cepat juga lupa dengan cepat. Kita dapat menyimpan informasi dengan lebih baik ketika kita latihan dari waktu ke waktu. Atau fenomena ini disebut dengan efek jarak, yaitu tendensi untuk mendistribusikan belajar dan latihan untuk menghasilkan ingatan jangka panjang yang lebih baik. Contohnya, pada saat kita akan kembali UAS, kita akan lebih mengingat materi-materi yang sudah diajarkan dosen jika kita mempersiapkannya dari jauh-jauh hari, daripada kita merapelnya dalam sekali belajar atau sistem SKS. Memang sistem SKS itu akan membuat informasi-informasi itu masuk ke dalam memori kita. Namun, jangka waktunya pendek dan cepat dilupakan. Namun, jika kita belajar dengan cara misalnya hari pertama kita belajar materi A, hari kedua kita belajar materi B, kemudian hari ketiga kita belajar materi A, dan itu dilakukan terus-menerus, maka informasi itu akan bertahan lebih lama dan lebih mudah untuk kita merecallnya kembali. Kemudian ada namanya efek posisi serial, yaitu kecenderungan untuk mengingat hal pertama dan terakhir di dalam daftar. Maksudnya begini, jika kita melihat sebuah list, misalnya list belanja, dalam list itu ada kata-kata apa yang harus kita beli, misalnya ada gula, garam, lengkuas, temulawak, dan jahe. Kita pasti akan lebih mudah untuk mengingat kata pertama yaitu gula dan kata terakhir yaitu jahe. Sedangkan kata-kata yang lain membutuhkan usaha untuk merecallnya kembali. Kemudian kita masuk pada level processing, di mana saat memproses informasi verbal untuk penyimpanan, kita biasanya menyandikan artinya
menghubungkan dengan apa yang sudah kita ketahui atau kita bayangkan. Ada tiga cara informasi tersebut masuk, atau tiga cara kita mengencoding sesuatu, yaitu secara visual, akustik, dan semantik. Yang pertama adalah visual encoding, yaitu penyandian terhadap gambar, semisal benda yang kita lihat atau tulisan yang kita lihat. Pengkodean visual adalah proses pengkodean gambar dan informasi sensorik visual. Visual encoding diperkuat juga dengan imagery atau membayangkan, di mana imagery adalah sebuah bantuan yang kuat untuk effortful processing, di mana jika dikombinasikan dengan semantic encoding. Misalnya saat kita membaca novel, kata-kata yang kita baca dapat kita bayangkan, misalnya situasi dalam novel tersebut, bagaimana wajah orang tersebut, itu akan semakin memperkuat ingatan kita. Kemudian ada mnemonics, yaitu alat bantu untuk mengingat, terutama teknik-teknik yang menggunakan imagery yang jelas dan perangkat organisasi. Mnemonics yang paling terkenal adalah Meijiku Hibinium, di mana ada merah, jingga, kuning, biru, hijau, merah, jingga, Meijiku, kuning, hijau, biru, ninila, merah. Di mana itu Hibinium ya, dimana itu kita untuk mengingat warna dari pelangi. Nah, itu salah satu contoh mnemonics yang paling terkenal. Kemudian yang kedua ada acoustic encoding, yaitu penyandian terhadap suara, dimana hal ini sangat erat kaitannya dengan indera pendengaran kita. Jadi acoustic encoding itu penyandian terhadap suara. Encoding akustik adalah penggunaan rangsangan pendengaran atau untuk menanamkan ingatan. Acoustic encoding juga dibantu dengan yang namanya loop fonologis, yaitu adalah suatu proses di mana suara dilatih secara subvokal atau diucapkan berulang-ulang. Misalnya kita menanyakan nomor telepon dari seseorang. Hei, berapa nomor telepon rumahmu? Saya dia bilang 21440. Untuk mengingatnya, kita akan mengulangi kata-kata tersebut, nomor tersebut. Misalnya 21440 sampai kita dapat mengingatnya kembali nanti. Kemudian semantic encoding, yaitu penyandian terhadap makna. Pengkodean semantik melibatkan penggunaan input sensorik yang memiliki makna spesifik atau dapat diterapkan pada suatu konteks. Misalnya nomor telepon tadi. Jika nomor telepon tersebut bermakna atau mengandung arti yang lebih buat kita, kita akan lebih mudah untuk mengingatnya. Misalnya nomor telepon tersebut adalah nomor telepon orang tua atau nomor telepon pacar kita. Kita akan lebih mudah mengingat hal tersebut. Kemudian ada organizing information for encoding, yaitu informasi dapat diproses lebih mudah ketika kita dapat mengaturnya menjadi kesatuan atau struktur yang bermakna. Ada dua di sini, yaitu chunking dan hierarki. Chunking yaitu mengatur hal-hal ke dalam unit-unit yang akrab dan mudah dikelola. Sering terjadi secara otomatis. Misalnya, pada saat kita memberitahukan nomor HP kita kepada orang. Nomor HP terdiri dari 12 nomor. Di mana pada saat kita ingin mengingat hal tersebut, kita akan membagi 12 nomor itu menjadi 3 chunk atau 3 potongan. Yang mana masing-masing chunk atau masing-masing potongan itu memiliki 4 nomor. Misalnya, nomor HP-nya 085244211313. Kita akan membaginya menjadi 0852 4421 1313 untuk memudahkan kita mengingat hal tersebut. Kemudian ada hierarkis.
Saat individu sedang mengembangkan keahliannya dalam suatu bidang, informasi tidak hanya diproses melalui potongan atau chunk, tetapi juga dalam hierarki yang terdiri dari beberapa konsep luas yang dibagi, kemudian dibagi lagi menjadi konsep dan fakta yang lebih sempit. Seperti contohnya, sekarang kita sedang belajar mengenai memori. Dalam memori itu, nanti akan dibagi-bagi lagi menjadi ada encoding, ada storage, ada forgetting, dan lain-lain. Kemudian, di encoding akan dibagi lagi menjadi automatic processing dan juga effortful processing. Jadi semakin dibagi kepada fakta yang lebih sempit. Seperti itu. Baik, perkenalkan nama saya Alvira Bernardin. Saya akan menjelaskan tentang storage retaining information. Storage retaining information. Yang pertama ada sensory memory. Sensory memory ini terdiri dari dua, yaitu iconic memory, yaitu mengingat apa yang ditampilkan secara visual. Misalnya, kita pernah pergi ke suatu tempat dan kita ingin menggambar tempat yang pernah kita datangi tersebut. Nah, ingatan tentang tempat tersebut itu disimpan di iconic memory. Yang kedua ada echoic memory, yaitu mengingat apa yang didengarkan secara auditori. Misalnya, kita pernah mendengarkan suatu lagu atau orang berbicara tentang sesuatu. Nah, ingatan itu akan disimpan di dalam echoic memory. Lalu selanjutnya ada word atau short term memory. Memori jangka pendek ini, jika saat mengingatnya tidak dikodekan, ingatan itu akan cepat menghilang. Misalnya, saat kita mengingat tentang nomor telepon. Nomor telepon ini jika kita tidak misalnya mengkelompokkannya secara 4-4 atau 3-3, itu kita akan dengan cepat melupakan nomor telepon tersebut. Lalu tanpa pemrosesan secara aktif, memori jangka pendek sangat terbatas. Nah, itu hampir sama dengan yang saat kita mengingatnya, jika tidak dikodekan, ingatan itu akan cepat menghilang. Lalu terbatas secara durasi dan juga kapasitas. Lebih baik dalam mengingat angka secara acak daripada huruf secara acak. Nah, angka yang secara acak ini kita akan lebih mudah mengingatnya daripada huruf yang secara acak. Nah, itu dijelaskan saat jika kita mengingat huruf secara acak, biasanya dikelompokkan dalam kata-kata yang familiar di ingatan jangka panjang kita. Mengingat huruf acak dengan memotong-motongnya seperti BBC, FBI, KGB, atau CIA. Nah, itu singkatan-singkatan yang familiar dengan di ingatan jangka panjang kita. Dengan memotong-motong huruf seperti itu, kita akan lebih mudah mengingatnya daripada misal kita mengingatnya BBC, FBI, KGB, CIA dengan tidak mengelompok-kelompokkan huruf-huruf tersebut. Tapi jika itu nomor atau angka, kita tidak perlu mengkelompokkannya dengan nomor-nomor yang sudah familiar di ingatan kita. Kita hanya mungkin memotong-motong nomor itu agar lebih mudah kita ingat secara berkelompok. Nah, menurut penelitian Lloyd Peterson dan Margaret Peterson tahun 1959, short-term memory ini hanya bertahan selama 12 detik. Lalu selanjutnya ada long-term memory. Menurut Sherlock Holmes, man's brain originally is like a little empty attic. Otak manusia itu pada dasarnya itu seperti loteng kecil yang kosong. Tetapi kenyataannya tidak. Kapasitas pada long-term memory dasarnya itu tidak terbatas. Tidak seperti loteng yang sekali terisi bisa terisi lagi jika kita membuang barang yang sudah lama. Misalnya, semakin kita bertambah umur, akan banyak memori-memori baru yang kita simpan. Tetapi kita tidak melupakan memori-memori yang sudah lama, misal memori saat kita kecil dulu, atau memori hari sebelumnya. Kita kan tidak melupakan itu untuk mengisi memori kita dengan hal-hal yang baru.
Storing memories in the brain. Otak manusia itu tidak menyimpan memori pada satu tempat atau tempat yang spesifik. Seperti pada percobaan Carl Leslie tahun 1950, menggunakan tikus yang sudah dilatih untuk menemukan jalan keluar sebuah labirin. Walaupun sudah banyak korteks pada otaknya yang dipotong, tikus itu mempertahankan setidaknya sebagian memori untuk keluar dari labirin tersebut. Nah, itu membuktikan bahwa ingatan kita itu tidak disimpan pada satu tempat saja, karena tikus itu masih bisa mengingat sebagian dari cara untuk keluar dari labirin tersebut, menandakan bahwa memori kita tersimpan di lebih dari satu tempat, dan tempat penyimpanannya itu tergantung dari apa yang jenis informasi apa yang kita ingat. Lalu ada synaptic chains. Jejak memori itu neuron berhubungan satu sama lain melalui neurotransmitter. Pengalaman ini memodifikasi jaringan saraf otak. Jadi kalau misalnya kita lebih sering melatih otak kita untuk mengingat sesuatu, saraf otak kita akan lebih terbiasa untuk mengingat sesuatu. Jadi kita akan lebih mudah mengingat sesuatu, misal kayak nomor telepon. Kita sering mengingat angka-angka yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan lebih mudah mengingat angka-angka tersebut di kemudian hari karena saraf otak kita sudah terlatih. Lalu ada long term potentiation atau LTP. Itu adalah dasar saraf untuk pembelajaran memori. Nah, bukti-buktinya itu adalah obat-obatan yang menghambat LTP akan mengganggu pembelajaran. Lalu, tikus hutan yang direkayasa kekurangan enzim yang dibutuhkan LTP tidak dapat menemukan jalan keluar dari labirin. Lalu yang terakhir, tikus yang diberikan penguat LTP akan keluar dari labirin dengan kesalahan lebih sedikit. Lalu selanjutnya ada stress hormones and memory. Saat excited atau stress, emosi akan mempengaruhi hormon stres yang membuat energi glukosa memenuhi aktivitas otak, memberikan sinyal pada otak bahwa sesuatu yang penting telah terjadi. Nah, kalau kita merasakan sesuatu yang sangat kita sukai atau sangat kita benci, pokoknya sesuatu yang perasaan kita tuh yang meluap-luap, otak itu akan lebih mudah mengingatnya dan menyimpannya dalam ingatan jangka panjang. Lalu ada flashbulb memories. Itu memori tentang kejadian yang sangat jelas, mengingat di mana kita berada, apa yang sedang dilakukan, dan detail-detail lainnya. Tetapi kemungkinannya ingatan itu tidak seakurat yang diduga. Misal, kita pernah mengingat dulu kecil kita pernah jatuh belajar dari sepeda mungkin. Nah, kita mungkin mengingat, oh, waktu itu saya jatuh di dekat rumah saya pada sore hari jam sekian. Nah, itu kemungkinan ingatan kita itu mungkin agak tersamarkan. Misal, oh ternyata kita ini jatuh bukan di dekat rumah, benar sore hari jam sekian, tapi lokasinya itu bukan di dekat rumah kita. Jadi mungkin memori itu akan tersamarkan dengan memori ingatan yang lainnya. Lalu ada storing implicit and explicit memories. Memori itu masuk melalui indera lalu ke otak. Kemana perginya memori tersebut tergantung jenis informasinya. Nah, tipe-tipe long-term memories ini ada dua, yaitu explicit atau deklaratif. Ini dengan pemanggilan memori yang sadar. Itu diproses di hipokampus. Nah, yang ingatan apa aja yang masuk dalam explicit ini, yaitu facts general knowledge dan personally experienced events. Nah, yang selanjutnya ada implicit atau non-deklaratif. Itu
dengan pemanggilan memori yang kita tidak sadar. Nah, ini prosesnya di bagian otak yang berbeda, termasuk cerebellum atau otak kecil. Yang termasuk dari implicit ini ada skills motor and cognitive dan classical conditioning. Ingatan eksplisit hipokampus untuk fakta dan episode diproses dalam hipokampus dan ditempatkan ke daerah otak lainnya untuk penyimpanan. Nah, maksudnya fakta dan episode ini hal-hal seperti yang tadi saya sebutkan di eksplisit tadi, facts, general knowledge, itu hal-hal yang kita tahu dengan proses pembelajaran atau dengan keseharian kita, hal-hal apa yang kita temui di keseharian kita itu akan diproses di hipokampus. Sedangkan penyimpanan untuk implicit memory itu akan disimpan di otak kecil seperti yang skills motor and cognitive dan classical conditioning tersebut. Oke teman-teman, kita masuk ke materi tentang forgetting. Seorang peneliti bernama Daniel Schechter menyebutkan adanya 7 cara ingatan kita mengecewakan kita. Slide pertama ini ada 3 dosa melupakan, yaitu ketidakhadiran pikiran, transience, dan blocking. Jadi ketidakhadiran pikiran ini seperti kita tidak memperhatikan detail yang menyebabkan kegagalan penyandian. Misal pikiran kita ini ada di tempat lain saat kita meletakkan sebuah benda kayak kunci mobil, HP, atau lain-lain. Transience ini kerusakan penyimpanan seiring waktu. Jadi setelah kita berpisah dengan mantan teman sekelas, informasi yang tidak kita gunakan akan memudar. Terus blocking, tidak dapat diaksesnya informasi yang telah kita simpan. Seperti kalau misalnya kita melihat aktor film atau sebuah film, kita mengingat nama film itu tapi kayak nggak bisa keluar di mulut kita tuh, kayak nyangkut di mulut aja gitu. Nah, itu karena mengalami kegagalan pengambilan informasi atau blocking. Selanjutnya adalah forgetting tentang 3 dosa distorsi: misattribution, sugesti, dan bias. Misattribution ini membingungkan sumber informasi. Misalnya kayak kita berkumpul dengan teman-teman kita, terus kita tanya ke seorang teman yang harus difotokopi, ini buku A atau buku B ya. Terus teman kita yang satunya langsung nyaut buku B, padahal sebenarnya yang benar itu buku A. Yang teman yang kita tanyakan tuh bilang A, tapi karena ada orang lain yang bilang B, kita merasa kayak dia bilangnya B. Atau kita mengingat mimpi seperti kejadian nyata. Nah, sugesti adalah efek yang tersisa dari kesalahan informasi. Misalnya ada pertanyaan utama yang kemudian menjadi kesalahpahaman penyimpanan atau kesalahpahaman informasi. Jadi pertanyaan utamanya itu adalah sugesti, justru menjadi sebuah sugesti dari hasil dari pertanyaan tersebut menimbulkan sugesti sehingga terjadi kesalahpahaman. Misalnya kita tanya ke anak kecil, "Dek, apakah benar Pak Jonas menyentuh bagian pribadi kamu?" Terus anak kecil itu akhirnya merasa kayak itu yang benar-benar terjadi ke dia gitu, jadi dia jawab iya. Nah, ada juga bias atau ingatan yang diwarnai kepercayaan kita. Misalnya perasaan kita saat ini terhadap teman mungkin mewarnai kita mengingat kembali perasaan di awal kita bertemu dengan mereka. Yang terakhir adalah 1 dosa intrusi, itu kegigihan. Adanya kenangan yang tidak diinginkan, jadi kita seperti dihantui oleh gambar-gambar kekerasan seksual. Jadi justru kita mengingat sekali hal-hal yang paling kita tidak suka atau tidak kita inginkan. Nah, kita masuk ke encoding failure. Sebagian besar dari apa yang kita rasakan tidak pernah kita perhatikan, dan apa yang gagal kita sandi tidak pernah kita ingat. Jadi teman-teman, di sini dalam PowerPoint saya bisa lihat kalau ini ada yang kurang ya, bahwa sebenarnya itu umur dapat mempengaruhi efisiensi penyandian. Area otak ketika dewasa muda menyandikan informasi baru yang kurang responsif pada otak yang lebih tua atau orang dewasa. Nah, pengkodean yang lebih lambat ini membantu menjelaskan penurunan memori yang berkaitan dengan usia. Jadi kita dapat menyandikan beberapa informasi seperti di mana kita makan malam kemarin lusa. Terus habis itu kita makan di mana sama teman-teman kita, itu tuh kita tidak bisa lakukan karena itu memerlukan banyak usaha. Jadi tanpa usaha yang cukup banyak, kenangan tidak dapat terbentuk.
Jadi kalau misalnya kita sedang melakukan sesuatu tapi informasinya tidak bisa masuk ke dalam ingatan kita, itu yang menyebabkan kita lupa. Next kita masuk ke storage decay. Bahkan setelah mengcoding sesuatu dengan baik, terkadang kita kemudian juga bisa lupa. Nah, untuk mempelajari daya tahan kenangan yang tersimpan, Ebbinghaus belajar lebih banyak daftar suku kata omong kosong dan diukur berapa banyak ia dapat mengingat kembali setiap daftar, mulai dari 20 menit sampai 30 hari kemudian. Hasilnya ini dikonfirmasi oleh eksperimen selanjutnya dalam bentuk kurva lupa yang terkenal. Nah, jadi ada seseorang yang ikut dalam panel eksperimen ini bernama Harry Barrix, melakukan studi tentang kurva melupakan kosakata Spanyol di sekolah. Jadi dibandingkan dengan mereka yang hanya menyelesaikan sekolah tinggi atau kuliah Spanyol saja, orang yang telah 3 tahun keluar dari sekolah telah melupakan banyak telah melupakan banyak yang telah mereka pelajari. Namun, apa yang diingat orang yang keluar tadi, baru keluar 3 tahun dari sekolah itu, mereka mengenang apa yang mereka ingat hingga 25 tahun kemudian. Jadi, salah satu penjelasan untuk kurva lupa ini adalah memudar bertahap dengan jejak memori fisik. Jadi, para cognitive neuroscientist semakin dekat untuk memecahkan misteri penyimpanan memori fisik dan meningkatnya pemahaman kita tentang bagaimana penyimpanan memori bisa membusuk. Nah, tapi teman-teman, kenangan juga dapat memudar karena alasan lain, termasuk akumulasi dari pembelajaran yang mengganggu pengambilan informasi kita sebelumnya. Ini akan dijelaskan dalam slide interference atau gangguan. Jadi kita telah melihat bahwa peristiwa yang terlupakan itu seperti buku yang tidak bisa kita temukan di perpustakaan kampus. Beberapa karena tidak pernah ditemukan atau tidak dikodekan, atau buku tersebut dibuang. Kenangan memang dilupakan. Nah, ada juga kemungkinan ketiga, yaitu buku mungkin ada tetapi tidak dapat diakses karena kita tidak memiliki informasi yang cukup untuk mencarinya dan mengambilnya. Sangat menyebalkan kan ketika kita tahu sebuah informasi tapi kita tidak bisa mengaksesnya gitu loh. Jadi melupakan itu bukan masalah membusuknya kesan lama dan asosiasi, karena ini adalah masalah gangguan, penghambatan, atau penghancuran yang lama oleh yang baru. Jadi teman-teman, ada 2 jenis gangguan. Karena belajar hal baru itu dapat mengganggu proses retrieval kita. Semisal, jika seseorang memberi Anda nomor telepon, kita mungkin gak bisa mengingatnya nanti. Kita mungkin bisa ingat kalau 1 orang ya, tapi jika 2 orang memberi jumlah mereka masing-masing berturut-turut, akan lebih sulit untuk diingat. Demikian juga jika kita mengganti kunci password kita di sosial media. Jadi memori kita yang lama itu sangat bisa banget mengganggu kita. Barusan kita ganti password kita ingatnya yang lama. Jadi kita nggak bisa ingat password kita yang baru. Nah, gangguan seperti itu dikategorikan sebagai gangguan proaktif atau forward acting. Jadi gangguan ini tuh ketika kita sesuatu yang kita pelajari sebelumnya itu mengganggu ingatan kita tentang sesuatu yang kita alami nanti, yang akan kita alami nanti. Jadi apa yang kita pelajari sebelumnya akan mengganggu apa yang nanti akan kita alami tanpa sempat. Jadi kalau misalnya gangguan retroaktif itu jenis gangguan backward acting. Terjadinya ketika informasi baru membuat lebih sulit untuk mengingat sesuatu yang kita pelajari sebelumnya. Misalnya kayak ketika kita menyimpulkan lebih banyak informasi tanpa sempat melakukan coding, cenderung akan membuyarkan ingatan kita sendiri, akan menjadi berantakan gitu loh. Jadi kalau misalnya kita belajar, misalnya besok kita mau ujian terus kita baru belajar gitu malam ini, kan banyak tuh kita maksa numpuk terus informasi yang kita miliki, kita tumpuk terus sampai akhirnya kita buyar karena kita tidak sempat melakukan coding menurut saya. Jadi teman-teman, masalah pengambilan juga berkontribusi pada kegagalan memori sesekali dari orang dewasa yang lebih tua.
Jadi seringkali lupa tidak terjadi karena kenangan dibuang, tapi kenangan tidak diperoleh. Jadi, teman-teman, ada juga penelitian yang sebenarnya menemukan manfaat dari tidur dan menemukan bahwa jam sebelum tidur malam memang waktu yang terbaik untuk melakukan informasi ke memori. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya, saya Albertina Hilariani akan menjelaskan tentang konstruksi memori. Jadi, konstruksi memori ini terjadi ketika memori kita itu memasukkan informasi yang menyesatkan ke dalam memori kita. Jadi, tanpa disadari, efek dari informasi yang salah yang kelak mungkin kita temukan nanti itu sulit atau hampir mustahil untuk dibedakan antara ingatan kita tentang peristiwa yang nyata atau yang tidak. Bahkan berulang kali kita membayangkan tindakan atau peristiwa yang tidak ada itu dapat membuat ingatan palsu atau false memory. Lalu selanjutnya itu ada source amnesia. Jadi source amnesia ini terjadi ketika ingatan kita itu menghubungkan kepada sumber yang salah dari peristiwa yang sudah kita alami, kita dengar, kita baca, atau kita bayangkan. Source amnesia ini disebut juga sebagai misattribution source. Jadi sumber amnesia bersama dengan efek informasi ini adalah jantung dari banyak ingatan yang salah. Selanjutnya itu ada ingatan saksi mata anak-anak. Jadi kita itu mungkin berpikir apakah anak-anak itu dapat menjadi saksi mata yang akurat. Jawabannya itu bisa. Jadi jika anak-anak ditanya tentang pengalaman mereka dengan kata-kata yang netral atau yang dapat mereka pahami, anak-anak itu secara akurat akan mengingat apa yang terjadi atau siapa yang melakukannya. Ketika pewawancara menggunakan teknik yang kurang sugestif dan lebih efektif, bahkan anak-anak yang berusia 4 atau 5 tahun itu akan menghasilkan daya ingat yang lebih akurat, menurut Holly dan Albon tahun 2004. Lalu selanjutnya, kenangan pelecehan itu harusnya ditekan atau dibangun. Jadi banyak kontroversi antara peneliti dan psikolog memori dan beberapa terapis terkait dengan apakah sebagian besar memori pelecehan anak usia dini itu ditekan dan dapat dipulihkan dengan pertanyaan utama atau hipnosis selama terapi. Jadi dalam upaya menemukan landasan bersama untuk yang masuk akal itu untuk menyelesaikan perang memori ini, psikolog-psikolog dari berbagai negara itu telah menyusun kayak pernyataan publik yang kayak dibuat untuk melindungi kayak orang-orang dewasa yang dituduh salah atau anak-anak bagi anak-anak yang dilecehkan. Jadi kayak ini beberapa komitmennya. Jadi yang pertama itu yang dilindungi itu kayak orang-orang yang sudah menjadi korban pelecehan seksual. Pertama. Yang kedua itu ketika terjadi ketidakadilan di sini itu seperti kayak beberapa orang yang telah berdosa telah dihukum secara salah atas pelecehan yang tidak pernah terjadi, dan beberapa pelaku itu sebenarnya telah menggunakan kontroversi mengenai ingatan dan yang pulih untuk menghindari hukuman. Lalu yang ketiga itu lupa akan ingatan yang terjadi. Jadi seperti lupa ingatan masa lalu yang terisolasi, baik itu ingatan yang baik atau ingatan yang buruk. Lalu yang keempat itu memori yang dipulihkan adalah hal biasa. Memulihkan memori yang baik atau yang buruk dipicu oleh beberapa isyarat memori. Lalu yang kelima itu kayak kenangan-kenangan akan hal-hal sebelum usia 3 tahun itu tidak dapat diandalkan menurut para psikolog-psikolog ini. Jadi atau disebut sebagai amnesia infantil. Jadi amnesia infantil itu adalah ketidakmampuan mengingat ingatan dari 3 tahun pertama kehidupan. Jadi kemungkinan pemulihan ingatan masa kecil itu sangat tidak mungkin.
Lalu yang keenam itu kenangan yang diperoleh di bawah pengaruh hipnosis atau obatan-obatan atau terapi itu tidak dapat diandalkan menurut psikolog. Jadi seperti itu. Lalu yang nomor 7 itu kenangan nyata dan salah menyebabkan stres dan penderitaan. Jadi maksudnya di sini tuh kayak seperti baik penuduh atau terdakwa yang mungkin menderita ketika apa yang lahir dari saran itu menjadi seperti trauma yang sebenarnya. Jadi ingatan yang menyengat itu mendorong tekanan tubuh sehingga kayak mungkin menyebabkan stres atau penderitaan. Lalu selanjutnya itu meningkatkan memori. Bagaimana cara-cara kita untuk meningkatkan memori? Jadi ada cara SQ3R, yaitu survey, question, reading, rehearse, dan review akan kajian-kajian yang diperkenalkan. Jadi SQ3R ini memperkenalkan kayak beberapa strategi yang untuk membantu kita untuk meningkatkan memori. Yang pertama itu belajar berulang kali. Lalu yang kedua itu membuat materi bermakna secara pribadi. Jadi kita tuh bisa membuat teks atau catatan akan kayak kelas atau hal-hal yang sudah kita dapatkan dengan kata-kata kita sendiri agar dapat lebih mudah dipahami. Lalu yang nomor 3 itu ada mengaktifkan isyarat pengambilan. Lalu yang keempat itu ada menggunakan perangkat mnemonik, yaitu seperti kayak mengaitkan item dengan pasakata, seperti kita membuat cerita yang menggabungkan gambar-gambar yang jelas dari barang-barang tersebut. Lalu yang kelima itu meminimalkan gangguan. Jadi sebisa mungkin kayak bagaimana kita mencari jam-jam yang terbaik untuk kita belajar sehingga kayak memori-memori yang kita belajarkan itu dapat lebih strong buat diingat gitu. Jadi seperti kayak belajar sebelum tidur. Jangan jadwalkan waktu belajar kayak back to back untuk topik yang cenderung mengganggu satu sama lain. Lalu yang keenam itu tidur yang cukup. Lalu yang ketujuh itu pengujian diri. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bisa ada kesalahan kata. Terima kasih.